Atas kematian Richard sebelumnya, keluarga dan orang-orang terdekatnya pun sangat terpukul. Tapi mirisnya, tak ada satupun rekan lama Richard dari kepolisian yang datang untuk melayat. Perasaan terpukul juga dirasakan oleh Dr. Reichwein. Ia merasa bersalah karena tidak melakukan apapun untuk Richard, selain hanya memberikan saran dan juga mendengarkan ceritanya. Gillen sendiri sangat yakin kalau Richard tak mungkin melakukan bunuh diri, karena Richard diketahui berbicara pada putrinya sebelum kejadian dan bahkan akan menemuinya besok. Mereka pun berharap bisa menemukan Tenma untuk memecahkan kasus tersebut. Beberapa hari kemudian, Dr. Reichwein kedatangan seorang klien wanita yang ingin melakukan konseling mengenai suaminya yang ketahuan berselingkuh. Dr. Reichwein yang masih memikirkan kematian Richard pun tidak terlalu fokus mendengarkan semua cerita wanita itu. Setelah itu, Dr. Reichwein pergi ke kantor polisi untuk meminta kejelasan mengenai kematian Richard. Pihak kepolisian pun masih tetap pada pernyataannya yang mengatakan bahwa Richard terjatuh dari atap gedung akibat mabuk. Dr. Reichwein kemudian diperlihatkan barang bukti berupa botol minuman keras yang diminum oleh Richard. Semua itu lantas membuat Dr. Reichwein semakin dilanda rasa penasaran. Rasa penasaran itu kemudian membuatnya semakin bersemangat untuk mulai berolahraga. Setelah mengunjungi beberapa bar di sekitar TKP, Dr. Reichwein akhirnya bertemu dengan seorang bartender yang mengingat kedatangan Richard ke bar mereka di malam kejadian. Namun, ia tak mengingat siapa orang yang datang bersama Richard saat itu, dan hanya mengingat pasti kalau Richard cuma memesan segelas kopi, serta seseorang yang membeli sebotol minuman alkohol berjenis rake pada malam itu. Dr. Reichwein pun seketika mengingat bahwa itu adalah jenis minuman yang sama yang menjadi barang bukti kematian Richard. Ia juga kembali teringat saat melakukan konseling bersama Richard, yang mana saat itu Richard berkata kalau whisky adalah satu-satunya minuman beralkohol yang dikonsumsinya. Saat sedang di stasiun kereta, Dr. Reichwein langsung menyadari jika ada seseorang yang ingin mendorongnya ke rel kereta. Ia pun segera mengejar orang itu dan akhirnya berhasil menemukannya di sebuah bar. Tapi sialnya, orang itu bersama seorang temannya malah menghajar Dr. Reichwein. Tak mau menyerah begitu saja, Dr. Reichwein kemudian bangkit dan berbalik memberikan pelajaran pada kedua berandal itu. Pemuda berandal itu kemudian mengaku kalau seorang pria bertubuh besar telah membayarnya untuk mendorong Dr. Reichwein. Setelah itu, Dr. Reichwein kemudian mendatangi makam Richard untuk meletakkan sebotol whisky di sana. Dr. Reichwein berkata kalau Richard sekarang boleh minum dengan sepuasnya. Ia juga berjanji akan mengungkap kematian teman baiknya itu. Tanpa ia sadari, terlihat Tenma yang sedang mengamatinya dari kejauhan. Esoknya, wanita sebelumnya kembali melakukan konseling dengan Dr. Reichwein. Setelah mendengar kembali semua ceritanya, Dr. Reichwein lalu berkata kalau suaminya lah yang sebenarnya bermasalah. Ia lalu menyarankan agar suami wanita itu melakukan konseling dengannya. Di saat membaca sebuah koran, Dr. Reichwein melihat sebuah iklan yang dipasang oleh Gillen yang bertuliskan, "Mari kita diskusikan kenangan kita di saat mencontek dulu." Itu adalah satu-satunya cara yang dimiliki oleh Gillen agar Tenma datang menemuinya. Tak lama kemudian, seorang pria bertubuh besar datang menemui Dr. Reichwein untuk berkonsultasi. Dia adalah suami dari wanita sebelumnya yang telah dijanjikan akan datang berkonsultasi. Dan ternyata suami wanita itu adalah Roberto. Roberto pun mengaku secara terang-terangan jika dirinya benar berselingkuh, dan itu dilakukan karena ia merasa sangat kesepian. Namun, akhir-akhir ini hidupnya mulai berubah setelah ia bertemu dengan seorang pemuda tampan berambut pirang yang membuat hilang semua rasa kesepiannya. Ketika mendengar nama itu, Dr. Reichwein seketika menyadari bahwa pria itu ada kaitannya dengan Johann. Ia juga mengingat bahwa ciri-cirinya sama seperti yang dikatakan oleh orang yang mendorongnya saat di stasiun. Dr. Reichwein lalu berdalih ingin ke dapur untuk membuat segelas kopi. Melihat Roberto yang terus mengikutinya, Dr. Reichwein kemudian langsung menyiramkan air panas pada Roberto, lalu segera kabur dari tempat itu. Ketika Roberto sedang membidiknya, Tenma yang sudah tiba di tempat itu kemudian langsung melepaskan tembakan pada Roberto. Setelah kejadian itu, Dr. Reichwein kemudian membawa Tenma dan Dieter ke sebuah restoran milik temannya. Mereka berdua juga diizinkan untuk bersembunyi sementara di restoran tersebut.
Dr. Reichwein pun sangat berterima kasih pada Tenma karena sudah menyelamatkan nyawanya. Tenma sebenarnya telah membaca iklan yang dipasang oleh Gillen di koran. Namun, ia tidak ingin menemuinya karena tak mau Gillen terlibat dengan semua masalah ini. Semua bermula ketika ia membaca sebuah artikel di koran mengenai pembunuhan yang dilakukan oleh Richard pada seorang penjahat yang masih di bawah umur. Secara kebetulan, Dieter mengenali bahwa pemuda yang terbunuh itu dulunya pernah tinggal di Kinderheim, panti asuhan yang sama dari mana Johann berasal. Karena itulah Tenma datang ke Munich untuk membicarakan hal itu lebih rinci dengan Richard. Namun, Richard lebih dulu meninggal sebelum mereka bertemu. Tenma juga kebetulan melihat Dr. Reichwein saat mengunjungi makamnya. Dr. Reichwein sendiri menduga kalau Roberto ingin menyingkirkan dirinya dan juga foto Johann yang ada padanya. Esoknya, mereka mengamati kantor perusahaan milik Hans untuk memastikan keberadaan Johann. Di saat melihat Johann keluar dari gedung itu, dugaan Tenma pun tidak salah lagi, bahwa dia adalah pemuda yang dicarinya selama ini. Dan ini adalah kali pertama Tenma melihat Johann di siang hari. Dr. Reichwein pun berkeyakinan kalau mereka saat ini mempunyai peluang besar untuk membersihkan nama baik Tenma dan juga membalas kematian teman baiknya Richard. Saat ini mereka hanya membutuhkan seorang saksi yang melihat Richard bersama dengan Johann pada saat malam kejadian. Jika tidak ada, mereka pun harus menemukan wanita yang mengaku sebagai Margot Langer yang mengaku pernah didatangi oleh Johann, serta pasangan suami istri yang mengaku sebagai orang tua Johann. Beberapa waktu kemudian, Gillen yang sudah mengetahui keberadaan Tenma segera menghubungi Dr. Reichwein dan memberitahukan kalau Tenma mengejar Johann bukan untuk membersihkan namanya di pengadilan. Mendengar itu, Dr. Reichwein kemudian bergegas untuk menemui Tenma. Akan tetapi, dirinya malah bertemu dengan Dieter yang telah ditinggal oleh Tenma di depan rumahnya. Seraya menangis, bocah itu berkata bahwa ia tak ingin Tenma menjadi seorang pembunuh. Ia pun meminta Dr. Reichwein untuk menghentikannya. Sementara di tempat yang berbeda, Lange datang menemui Gillen untuk mencari informasi mengenai Tenma. Lange sudah mengetahui kalau Tenma dan Gillen merupakan teman semasa kuliah dan juga pertemuan yang mereka lakukan di saat penyergapan Tenma baru-baru ini. Lange yakin kalau Gillen telah membantu Tenma kabur saat itu. Gillen lantas menjelaskan kalau Tenma bukanlah pelaku atas semua kasus pembunuhan yang dituduhkan padanya. Ia bahkan berkata bisa membuktikannya, seraya memberikan sejumlah berkas informasi kasus pembunuhan di kota Munich yang berkaitan dengan Johann. Awalnya, Lange masih tetap pada pemikirannya dan berkata bahwa semua kasus itu tidak ada hubungannya dengan Johann yang dibicarakan oleh Tenma. Namun, setelah diperlihatkan foto Johann, Lange kemudian berkata jika ia telah membuat kesalahan yang fatal. Mendengar itu, Gillen pun tak ragu memberitahukan keberadaan Tenma saat ini. Tapi, baru saja meninggalkan ruangan itu, Lange segera melaporkan pada kantor kepolisian Munich bahwa Tenma ada di sana. Di lain sisi, Tenma menemui seorang penyelundup untuk membeli sebuah senapan runduk darinya. Tenma pun diminta untuk menunggu selama seminggu, sampai barangnya bisa disiapkan. Saat di kampus, Lotte datang menemui Karl, lalu meminta Karl untuk menjadi pasangan dansanya. Sayangnya, ajakan itu langsung ditolak oleh Karl dengan berkata kalau ia punya acara lain bersama sang ayah. Penolakan itu lantas membuat Lotte kehilangan semangatnya. Saat berada di sebuah warung internet, Lotte seakan mengenali seorang gadis berambut pirang di tempat itu. Dan ternyata dia adalah Nina, yang sedang mencari informasi mengenai Margot Langer. Melihat itu, Lotte kemudian mengatakan kalau ia juga sedang mencari informasi tentang wanita itu untuk laporan kuliahnya. Dari pertemuan itu, mereka kemudian saling berkenalan satu sama lain dan mulai membicarakan mengenai kasus pembunuhan yang belakangan terjadi di kota tersebut. Di malam harinya, Lotte pun mengajak Nina ke sebuah pesta dansa. Baru saja tiba di sana, seorang pemuda mabuk datang dan memaksa Lotte untuk berdansa dengannya. Kemudian terungkap kalau Karl yang telah membayarnya untuk berdansa dengan Lotte. Hal itu lantas membuat Lotte sangat kesal bukan main. Dengan kemampuan bela dirinya, Nina pun langsung menghajar pria tersebut. Setelah itu, Lotte lalu mengungkapkan semua isi hatinya pada Nina, yang mana dirinya sudah menyukai Karl sejak mereka pertama kali bertemu. Karena itulah ia rela membantu Karl selama ini. Namun, semua perjuangannya itu seolah tidak dianggap oleh Karl.
Ia pun hanya bisa menangis, menyadari kalau dirinya sudah diacuhkan. Keesokan harinya, Nina memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya mencari Johan. Di saat mereka berpisah, Lotte akhirnya menyadari kalau wajah Nina sangat mirip dengan wajah Johan. Sayangnya, ia tak sempat memberitahukan itu pada Nina. Sementara di sebuah tempat, terlihat Tenma yang mulai berlatih menembak menggunakan sebuah senapan runduk. Setelah itu, ia kemudian mengintai Johan bersama dengan Hans dan Karl yang sedang mengamati hutan. Di saat mengamati aktivitas mereka, Johan tiba-tiba mengarahkan pandangannya pada Tenma yang ada di balik pepohonan, dan itu membuat Tenma sangat terkejut. Tak berhenti sampai di sana, Tenma kembali mengintai Johan yang sedang bermain dengan anak-anak panti asuhan. Ia pun mulai membayangkan dirinya menembak Johan dari tempat itu. Akan tetapi, tangan Tenma perlahan mulai gemetaran, menandakan bahwa ia belum siap untuk membunuh seseorang. Tenma kemudian mulai giat berolahraga untuk melatih mental dan fisiknya. Setelah beberapa hari berlalu, Tenma pun akhirnya memutuskan untuk mengeksekusi Johan saat mereka kembali berkunjung ke hutan. Ketika hendak kembali, Tenma bertemu dengan seorang kakek tua pengunjung hutan itu yang sedang terluka. Tenma pun segera memberikan pengobatan pada kakinya yang terkilir. Kakek itu bercerita bahwa sewaktu kecil ia selalu mengunjungi hutan itu dan banyak burung yang akan hinggap di bahunya. Namun, semuanya berubah setelah dirinya menjadi tentara dan ditugaskan untuk mengeksekusi seorang mata-mata yang kabur ke hutan tersebut. Sejak saat itu, burung-burung di hutan itu pun tak pernah kembali lagi. Karena itulah ia selalu berkunjung untuk meminta maaf karena telah menodai hutan tersebut. Tiba-tiba, kakek itu pun sangat kaget di saat seekor burung hinggap di lengan Tenma. Kakek itu lalu berjanji bahwa tak akan ada lagi darah yang tumpah di hutan ini. Beberapa waktu kemudian, seluruh kota dihebohkan dengan kematian beberapa anak yang terjatuh dari atap gedung. Dr. Reichwein kemudian coba mencari informasi dari seorang bocah bernama Martin yang berhasil selamat dari insiden tersebut. Namun, bocah itu sama sekali tak mengatakan apapun saat ditanya. Setelah itu, Dr. Reichwein kemudian menenangkan ibu bocah itu dengan membawanya mencari angin segar di luar. Melihat kepergian mereka, Dieter yang sedang menunggu di luar kemudian masuk ke dalam untuk melihat Martin, lalu bertanya bagaimana rasanya terjatuh dari ketinggian. Alih-alih menjawab pertanyaan itu, Martin malah beranjak dari ranjangnya lalu mengajak Dieter berjalan ke suatu tempat, tanpa menghiraukan mobil yang melaju kencang di jalanan. Ia bahkan membuat seorang pria tua terjatuh saat berjalan dan juga menyakitinya. Dieter pun tak mengerti dengan apa yang dipikirkan oleh bocah tersebut. Martin lalu berkata kalau ia sama sekali tidak takut terjatuh karena dirinya hanya sekedar bermain. Bahkan, permainan itu sangat menyenangkan baginya. Awalnya, ia berdiri di pinggiran atap sebuah gedung terbengkalai bersama seorang temannya. Mereka lalu menutup mata dan mulai melangkah mendekati satu sama lain. Siapa yang selamat di antara mereka akan menjadi pemenangnya, layaknya sebuah duel. Dieter pun tak paham kenapa ada yang mau melakukan hal semacam itu. Martin lantas berkata, jika dirinya merupakan orang yang unggul dan terpilih karena berhasil selamat, sama seperti orang yang telah mengajarkan permainan itu pada mereka. Keduanya pun terus berjalan hingga sampai ke sebuah gedung terbengkalai. Satu persatu anak tangga kemudian mereka naiki, hingga akhirnya sampai di atap gedung tersebut. Martin kemudian menyuruh Dieter untuk berdiri di pinggiran sama seperti dirinya. Dengan tegas Dieter langsung menolaknya, dengan berkata bahwa ia tak ingin mati begitu saja, sebab ia masih ingin melakukan banyak hal, seperti berkumpul bersama Tenma dan bahkan mewujudkan mimpinya menjadi pemain sepak bola. Ia juga yakin bahwa masa depan cerah telah menantinya. Tiba-tiba, kencangnya angin di atap itu membuat Martin hampir terjatuh. Beruntungnya, Martin yang sangat ketakutan pun langsung diselamatkan oleh Dieter. Martin pun hanya bisa menangis seraya berkata kalau ia tak bisa menjadi seperti Johan. Sementara di lain sisi, terlihat seorang bocah dengan penuh semangat menceritakan pada Johan mengenai pengalamannya di saat melihat temannya tewas terjatuh dari atap gedung. Namun, ibu bocah itu malah berpikir jika anaknya hanya melantur asal-asalan. Sebagai hadiah, Johan kemudian berjanji akan memberikan sebuah buku pada bocah tersebut. Sementara itu,
Hans akhirnya memutuskan untuk mendonasikan semua koleksi bukunya pada perpustakaan Universitas Munich. Dan hal itu dilakukannya atas saran Johann dan juga Karl. Sebagai ungkapan terima kasih, kepala perpustakaan itu lalu meminta Hans untuk memberikan pidato pada acara penerimaan buku-buku tersebut. Johann kemudian mengitari perpustakaan itu untuk mencari sebuah buku bergambar yang akan diberikan pada bocah sebelumnya. Seorang wanita yang bekerja di tempat itu kemudian memperlihatkan banyak buku padanya. Di saat membaca sebuah buku karya Emil Scherbe, seluruh tubuh Johann perlahan mulai gemetaran, hingga akhirnya jatuh tak sadarkan diri. Beberapa waktu kemudian, poster pemberitahuan mengenai acara donasi koleksi buku Hans mulai ditempel di papan pengumuman. Tenma yang mengetahui kabar itu kemudian memutuskan untuk mengeksekusi Johann di sana ketika acara berlangsung. Esok harinya, Lotte berniat menjenguk Johann yang sedang dirawat di rumah sakit. Sayangnya, Johann sudah pulang sebelum ia tiba di sana. Wanita penjaga perpustakaan yang juga ingin menjenguk Johann lalu memberitahukan pada Lotte kalau Johann pingsan hanya karena melihat sebuah buku bergambar. Sementara itu, Johann mendapat sebuah surat tanpa nama pengirim. Di saat membaca isi surat itu, ia pun mulai tertawa bak seorang psikopat. Malam harinya, Johann pergi mengunjungi sebuah distrik lokasi prostitusi untuk menemui wanita yang menyamar sebagai Margot Langer yang telah pindah ke kawasan itu. Wanita itu pun sangat senang karena Johann mau memenuhi undangannya. Di sini kemudian terungkap bahwa wanita itu dulunya berteman dengan ibu Karl saat masih bekerja sebagai wanita panggilan. Kala itu, ibu Karl menceritakan padanya mengenai hubungannya dengan Hans dan juga keberadaan Karl. Setelah ibu Karl terbunuh, ia lalu menggunakan nama Margot Langer untuk menipu Hans. Wanita itu juga tahu kalau Johann telah melakukan hal yang kurang lebih sama dengannya, yaitu dengan berpura-pura bergaul bersama anak Hans agar bisa mendekati miliuner tua tersebut. Ia juga sudah mendengar kabar bahwa Johann kini telah menjadi sekretaris pribadi Hans. Wanita itu kemudian coba memeras Johann dengan meminta sejumlah uang yang didapat oleh Johann atas posisi tersebut. Jika tidak, maka pacarnya yang berada di balik pintu akan menghabisinya. Alih-alih merasa takut, Johann malah berkata kalau ia sempat berpikir telah pergi ke tempat paling gelap di dunia, tapi nyatanya ia masih menemukan tempat lain yang lebih gelap. Setelah mengatakan itu, Johann lalu beranjak dari kursinya lalu hendak pergi dari sana. Wanita itu kemudian segera meminta pacarnya keluar untuk menghentikan Johann. Tapi bukannya menghentikan Johann, pacarnya malah menodongkan sebuah pistol di kepalanya dari belakang. Ternyata, pacar wanita itu tak lain dan tak bukan ialah Roberto. Tak jauh dari tempat itu terdapat sebuah klinik yang menjadi tempat pengobatan para imigran. Terlihat Tenma juga ada di sana, sedang menunggu dalam antrean. Melihat orang-orang yang sudah semakin ribut, Tenma kemudian masuk ke ruang perawatan untuk menemui sang dokter. Namun, dirinya malah mendapati seorang gadis yang sedang menjahit luka seorang pasien. Di saat melihat pekerjaannya, Tenma langsung sadar kalau gadis itu bukanlah seorang dokter. Tenma kemudian mengajari gadis itu bagaimana cara melakukannya dengan benar. Setelah semuanya selesai, gadis itu seketika jatuh pingsan karena kelelahan. Saat tersadar, gadis itu kemudian bercerita jika dulu ayahnya merupakan seorang dokter yang sering membantu para imigran di kota tersebut. Namun, orang-orang dari organisasi neo-Nazi kemudian datang lalu membunuh sang ayah, hanya karena perbedaan ras dan warna kulit di antara mereka. Sejak saat itu, ia pun mulai mengikuti jejak sang ayah membantu para imigran, dengan kemampuan seadanya yang dipelajari dari sang ayah. Setelah mengetahui kalau Tenma merupakan seorang dokter, ia lalu meminta Tenma untuk menetap di tempat itu. Tapi sayangnya, Tenma tak bisa melakukannya. Tenma lalu memperlihatkan sebuah artikel koran pada gadis itu mengenai wanita yang mengaku sebagai Margot Langer yang ditemukan tewas di kamarnya. Dan ternyata, gadis itu merupakan orang pertama yang melihat jasadnya di TKP. Gadis itu lalu berkata kalau ia dipanggil oleh seseorang ke sana saat kejadian. Saat berada di sana, ia tak merasakan motif apapun selain pembunuhan murni. Mendengar semua itu lantas membuat Tenma sangat marah. Sebelum mereka berpisah, Tenma kemudian meminta gadis itu untuk belajar lebih giat lagi. Ia yakin kalau gadis itu bisa menjadi dokter yang hebat.
Sementara itu, Lunch yang masih sangat berambisi untuk meringkus Tenma mulai melakukan sebuah eksperimen. Ia mulai berperilaku serta bertindak layaknya orang Jepang, dan juga mulai bergaul dengan beberapa pengusaha asal Jepang di kota itu yang juga mengenal Tenma. Tak hanya itu, ia juga mencari banyak informasi mengenai Tenma dari mereka. Itu semua ia lakukan karena ingin mengetahui orang seperti apa Tenma sebenarnya, dan juga bagaimana jalan pikirannya. Ia bahkan lebih memilih untuk menemui orang-orang Jepang itu daripada menemui putri dan cucunya sendiri. Secara kebetulan, salah satu pengusaha Jepang itu mengaku pernah bertemu dengan Johan yang mewakili perusahaan milik Hans. Ia bahkan berhasil menemukan sebuah salinan buku bergambar yang diminta oleh Johan untuk dicarikan. Lunch yang sangat penasaran lantas meminjam buku itu dan melihat bahwa buku itu berasal dari negara Ceko. Esok harinya, Lunch kemudian menerjemahkan sebuah kalimat dari buku itu, dan isinya sama seperti salah satu pesan yang ditinggalkan oleh Johan untuk Tenma. Di sebuah ruangan khusus, Gillen sedang melakukan interogasi dengan seorang penjahat yang juga mengenal dan menganggap Johan sebagai pahlawannya. Gillen lalu menanyakan, apa tujuan Johan yang sebenarnya? Penjahat itu lantas menjawab kalau Johan sama sekali tak memiliki motif dan tujuan apapun. Sama seperti seorang anak yang membunuh semut tanpa alasan. Tak ada yang bisa menghentikan Johan. Bahkan, jika dunia hancur oleh perang nuklir sekalipun, Johan masih akan selamat. Di tempat yang berbeda, Dr. Reichwein akhirnya berhasil menemukan pasangan suami istri yang mengaku sebagai orang tua Johan. Setelah memperkenalkan diri, ia pun terang-terangan berkata, sudah mengetahui kalau Johan bukanlah putra mereka. Tidak mau bicara panjang lebar, ia kemudian memberikan semua berkas kasus pembunuhan yang berkaitan dengan Johan pada mereka. Dr. Reichwein juga sudah mengetahui kalau Johanlah yang telah membelikan rumah ini dan juga memberikan banyak uang pada mereka. Setelah membaca semua berkas itu, mereka pun sangat tak menyangka kalau Johan telah melakukan semua kejahatan tersebut, karena selama ini Johan sudah sangat baik dan ramah pada mereka. Dr. Reichwein kemudian memohon pada mereka untuk membantunya mengungkap identitas Johan dan juga ikut bersamanya pergi dari rumah ini, karena mereka mungkin akan berakhir sama seperti orang tua angkat Johan sebelumnya. Namun, pasangan itu seakan tak peduli dengan semua kejahatan yang telah dilakukan oleh Johan dan lebih memilih untuk tetap tinggal di rumah tersebut. Dr. Reichwein pun tak bisa berbuat apa-apa lagi dan segera pergi dari rumah itu. Gillen dan Dr. Reichwein pun kini menemui jalan buntu setelah kematian wanita yang mengaku sebagai Margot Langer dan juga orang tua Johan yang tak mau membantu mereka. Semua itu lantas membuat Dr. Reichwein mulai frustasi. Ia pun tak punya pilihan lagi selain memberitahukan langsung mengenai Johan pada Hans. Di lain sisi, pihak penyelenggara acara donasi buku Hans mulai kewalahan. Hal itu dikarenakan semakin bertambahnya para peserta acara yang akan berlangsung besok. Terlihat pula Tenma yang memasuki perpustakaan dengan membawa sebuah senapan yang sudah disiapkannya. Di saat sedang mengamati panggung acara, Lotte tiba-tiba menghampirinya dan meminta bantuannya untuk mengambil salah satu buku dari rak. Itu merupakan buku yang dibaca oleh Johan sebelum jatuh pingsan. Setelah itu, Tenma kemudian mengambil posisi di atas sebuah rak untuk membidik Johan. Ia pun bermalam di tempat sempit itu seraya menyesali keputusannya dulu yang telah menyelamatkan Johan sewaktu kecil. Beruntung, seorang petugas keamanan yang sedang berkeliling tidak menyadari keberadaannya. Di lain sisi, Dr. Reichwein akhirnya bisa bertemu dengan Hans. Dan tanpa diduga, Hans sudah tahu kalau Dr. Reichwein datang untuk menanyakan hal tentang Johan. Ia sendiri sudah lama menduga bahwa orang seperti Dr. Reichwein akan mendatanginya untuk memecahkan misteri mengenai Johan. Tanpa berbasa-basa lagi, Dr. Reichwein kemudian mulai membacakan berkas kasus yang berkaitan dengan Johan kepada pria tua yang hampir tak bisa melihat itu. Ia juga memberitahukan mengenai orang-orang yang pernah dekat dengan Hans sudah tewas terbunuh, dan semua itu dilakukan oleh Johan agar bisa mendekatinya. Namun sayangnya, semua yang telah diungkapkan Dr. Reichwein seperti tidak ada artinya. Hans sendiri sangat kagum dengan kemampuan yang dimiliki Johan. Bahkan, dirinya yang dulu ingin menjadi seperti Johan, yang bisa mempermainkan orang-orang, seperti bermain dengan sekelompok semut. Akan tetapi, dirinya kini sudah menua habis dimakan waktu.
Hans kemudian berkata, jika hanya monster besar lainnya lah yang bisa mengalahkan Johann. Dr. Reichwein kemudian meninggalkan Hans tanpa hasil apapun. Pagi harinya, orang-orang mulai berkumpul di aula perpustakaan. Tenma pun sudah bersiap siaga dengan senapannya menunggu kedatangan Johann. Tak lama berselang, Hans akhirnya tiba di tempat itu dan langsung disambut oleh para pengusaha dan juga banyak pejabat penting yang menjadi tamu di acara tersebut. Hal itu tak lepas karena pengaruh besar yang dimiliki oleh Hans terhadap perekonomian Eropa. Belum lagi, ini adalah kali pertamanya tampil di publik setelah sekian lama menyendiri. Baru saja tiba, Hans meminta Karl untuk kembali ke rumah mengambil dokumen yang tertinggal. Di tempat yang berbeda, Gillen meminta penjelasan dari Lange. Kenapa ia masih belum menyelidiki Johann sampai sekarang? Namun, Lange sama sekali tak menghiraukan semua perkataannya. Sebab ia masih sangat yakin kalau Johann hanya ada di dalam kepala Tenma. Lange kemudian pergi menuju ruang interogasi, tempat di mana orang yang telah menyelundupkan senapan untuk Tenma ditahan. Mereka pun berhasil mengorek banyak informasi dari pria tersebut. Hal itu lantas meninggalkan sebuah pertanyaan di kepala Lange. Siapa orang yang akan ditembak oleh Tenma menggunakan senapan tersebut? Di tempat lain, Dr. Reichwein sudah mulai menyerah dan tidak tahu harus berbuat apa, sampai ia tak sengaja membaca sebuah pemberitaan di koran mengenai upacara donasi koleksi buku Hans yang sedang digelar hari ini di perpustakaan kota Munich. Tanpa berlama-lama lagi, ia pun bergegas menuju ke sana. Pada waktu yang sama, Lange malah menduga kalau Hans adalah target yang akan ditembak oleh Tenma. Sama seperti Dr. Reichwein, ia pun segera pergi ke acara donasi buku Hans yang saat ini tengah berlangsung. Semua para tamu yang hadir pun mulai bertepuk tangan di saat Hans naik ke atas panggung. Terlihat juga Johann yang berada di samping panggung sedang menyaksikannya. Di tempat yang berbeda, Nina menghubungi Lotte untuk mengabari bahwa ia akan meninggalkan kota Munich hari ini juga. Mengetahui itu, Lotte kemudian meminta agar mereka bertemu di stasiun kereta. Tak lama kemudian, mereka berdua pun akhirnya bertemu. Tanpa basa-basi, Lotte langsung menanyakan apakah Nina mempunyai saudara kembar, seraya memperlihatkan buku bergambar yang dibawanya dari perpustakaan. Di saat melihat isi dari buku itu, mata Nina pun seakan terbuka kembali. Buku itu sendiri menceritakan satu sosok monster tanpa nama. Karena sangat menginginkan sebuah nama, monster itu lalu mulai berkelana untuk mencarinya. Namun, dunia terlalu besar baginya. Ia pun memutuskan membelah diri untuk petualangannya. Yang satu pergi ke barat, sementara yang lain menuju ke timur. Monster yang pergi ke timur akhirnya menemukan sebuah desa dan bertemu dengan seorang pandai besi. Monster itu lalu meminta si pandai besi untuk memberikan namanya, dan sebagai imbalan, ia akan diberikan kekuatan. Setelah si pandai besi menyetujuinya, monster itu kemudian masuk ke dalam dirinya. Si pandai besi bernama Otto itu kemudian menjadi orang terkuat di desa. Namun, suatu hari monster yang ada di dalam dirinya tumbuh semakin besar hingga akhirnya memakan Otto dari dalam. Monster itu pun kembali menjadi tak bernama. Ia kemudian melakukan hal yang sama pada seorang pembuat sepatu dan kembali berakhir menjadi monster tak bernama. Suatu hari, monster itu masuk ke dalam diri seorang pangeran kecil yang sedang sakit-sakitan. Pangeran itu pun kembali sehat dan si monster juga menyukai namanya. Ia lalu tinggal di kastil dan rela menahan rasa lapar di perutnya. Akan tetapi, rasa laparnya semakin lama sudah tidak terbendung lagi. Pangeran kecil itu lalu berkata bahwa monster di dalamnya telah tumbuh semakin besar. Ia kemudian mulai memakan semua orang yang ada di istana, hingga tak ada satupun yang tersisa. Setelah itu, pangeran kecil itu lalu pergi berkelana meninggalkan kastilnya. Suatu hari, ia bertemu dengan monster yang pergi ke barat, lalu memamerkan nama yang didapatnya. Sementara si monster berkata kalau ia bahagia tidak memiliki nama, dan mereka harusnya menerima bahwa mereka adalah monster tak bernama. Mendengar itu, anak itu lalu memakan monster tersebut. Pada akhirnya, ia pun memiliki sebuah nama, tapi semua orang yang memanggilnya dengan nama itu akan menghilang, dan nama anak itu adalah Johann. Setelah mendengar kisah di buku itu, Lotte lantas bertanya, siapa Nina yang sebenarnya? Dan kenapa cerita di buku seakan terhubung pada Johann? Alih-alih menjawabnya, Nina malah bertanya di mana Johann saat ini.
Di sisi lain terlihat Tenma yang mulai membidik Johan. Namun, jari jemari Tenma mulai gemetaran dan tak sanggup untuk menarik pelatuk senapannya. Ia pun berusaha mengingat kembali korban-korban yang telah dihabisi oleh Johan untuk membangkitkan rasa amarah dan juga kebenciannya terhadap Johan. Perlahan, Tenma meletakkan kembali jarinya pada pelatuk senapan itu dan mulai membidik Johan. Namun, betapa kagetnya Tenma di saat Johan mengarahkan pandangan padanya. Bertepatan dengan itu, Roberto yang sudah mengetahui keberadaannya pun langsung menghajar Tenma dari belakang, lalu mengambil alih senapan tersebut. Tampak pula, istri Roberto ada di ruangan itu sedang membawa sebuah jeriken yang berisi bensin. Sesaat kemudian, Hans dipersilahkan untuk memberikan sedikit pidato pembuka. Johan lantas membantunya beranjak dari kursi roda menuju podium. Hans lalu berkata kalau ia sudah mengetahui bahwa Johan sedang mengincar nyawanya. Dan benar saja, dari kejauhan terlihat Roberto yang mulai membidik Hans dengan senapan milik Tenma. Alih-alih berpidato, Hans malah meminta agar semua orang keluar dari tempat itu dengan berhati-hati. Mendengar itu, mereka semua pun sangat kebingungan dengan maksud perkataannya. Di waktu yang sama, Johan membuat sebuah isyarat dengan tangannya. Dan tiba-tiba, api seketika mulai menyembur keluar melalui semua rak buku yang ada di ruangan itu. Semua orang pun sangat panik dan berusaha untuk keluar. Roberto sendiri bahkan sangat kebingungan dengan apa yang terjadi, karena sebelumnya ia ditugaskan hanya untuk menembak Hans. Tapi, ia langsung tersadar kalau ini adalah rencana yang lebih gila dari Johan, dengan membuat mereka semua berputar-putar layaknya semut yang lari dari api. Namun, tawa Roberto seketika terhenti di saat melihat Tenma yang sedang mengarahkan pistol padanya. Sementara itu, Johan perlahan mendekati Hans, lalu memintanya untuk merasakan ketakutan orang-orang itu yang berusaha keluar untuk menyelamatkan diri. Sedangkan itu, Tenma yang sudah terluka masih juga belum sanggup untuk melepaskan tembakan pada Roberto. Dan Roberto tahu kalau seorang dokter seperti Tenma tak akan sanggup membunuh. Namun, tanpa diduga, di saat Roberto hendak menembaknya, Tenma lebih dulu melepaskan tembakan yang mengenai bahu Roberto. Tak berhenti sampai di situ, ia melepaskan tembakan kedua, yang seketika membuat Roberto jatuh terkapar. Setelah itu, Tenma pun menyadari kalau rasa gemetar di tangannya sudah menghilang. Ia kemudian segera membidik Johan. Sialnya, asap yang memenuhi ruangan itu menghalangi pandangannya. Di saat mencari tempat lain untuk menembaknya, Tenma malah tersandung oleh orang-orang yang merangkak berusaha keluar dari ruangan itu. Untuk sesaat, ia pun hanya bisa terpaku melihat mereka semua berjuang mati-matian berusaha mencari jalan keluar. Akan tetapi, semua pintu sudah terkunci. Sementara Johan dan Hans yang masih berada di atas panggung, menyaksikan semua buku-buku di tempat itu dilahap api. Hans kemudian bertanya, siapa Johan sebenarnya? Perlahan, Johan memegang kepala pria tua itu lalu berkata bahwa ia berasal dari kota yang ada di dongeng, tempat di mana banyak orang yang mati, di saat dia menggenggam tangan dirinya yang lain dan berjalan keluar dari sana. Hanya ada dua seperti mereka dan mereka tidak mempunyai nama. Ketika mendengar itu, seluruh tubuh Hans pun mulai gemetar ketakutan. Beberapa saat berselang, Dr. Reichwein dan Dieter tiba bersamaan dengan Nina di tempat itu. Sementara di lain sisi terlihat Karl yang tiba di rumah untuk mengambil dokumen milik sang ayah di ruangannya. Dan betapa kagetnya ia di saat melihat bahwa itu adalah berkas kasus kematian ibunya. Dulunya, sang ibu bekerja sebagai wanita panggilan di kalangan orang-orang elit, dan Hans adalah salah satunya. Selama ini, sang ayah ternyata terus menyelidiki kematian ibunya dan juga mencari keberadaannya. Di situ juga tertera kalau sang ibu diduga bergabung dengan sebuah organisasi ilegal setelah berhenti menjadi wanita panggilan. Organisasi itu sendiri terlibat dalam praktik pencucian uang ilegal dari dunia kriminal dalam 5 tahun terakhir. Sang ibu diketahui tinggal di sebuah apartemen dengan seorang pemuda berusia 18 tahun tanpa diketahui apa hubungan mereka. Namun, pada tanggal 2 November 1955, tepatnya 2 tahun yang lalu, Margot Lenger ditemukan tewas di jalanan, dan hingga kini pelakunya belum bisa ditemukan. Di antara berkas itu juga terdapat salinan sebuah surat yang dikirim sang ibu pada seorang teman sebelum kematiannya.
Dalam surat itu, sang ibu menceritakan kerinduannya pada Karl dan juga seorang temannya yang tertangkap di perbatasan saat mereka berusaha kabur dari Ceko. Setelah beberapa waktu, ia mendengar kabar kalau temannya itu telah melahirkan anak kembar dan hidup bahagia. Sang ibu lalu bercerita bahwa ia telah bertemu dengan seorang pemuda yang wajahnya sangat mirip dengan temannya yang ada di Ceko. Sang ibu yakin kalau Karl juga sudah tumbuh dewasa seperti pemuda itu dan juga hidup bahagia di suatu tempat. Seketika saja, air mata Karl pun mulai mengalir setelah membaca surat tersebut. Sementara itu, Tenma akhirnya memutuskan untuk membantu orang-orang yang terjebak terlebih dahulu. Ia lalu menembak engsel pintu besar ruangan itu untuk merusaknya. Akan tetapi, pintu itu masih sulit untuk dibuka. Melihat Tenma yang berjuang sendiri mendobrak pintu itu, satu persatu dari mereka kemudian mulai ikut membantunya. Dan dengan bekerja sama, pintu itu akhirnya berhasil dibuka. Setelah memastikan semua orang telah keluar, Tenma lalu kembali masuk ke dalam untuk menuntaskan misinya. Di waktu yang bersamaan, Nina berhasil masuk ke dalam dan melihat seluruh tempat itu telah porak-poranda. Sesaat kemudian, Tenma akhirnya berhasil menemukan Johan yang masih bersama Hans di atas panggung. Di saat itu juga ia kemudian segera membidiknya. Bukannya merasa takut, Johan malah berjalan perlahan ke arah Tenma, seraya menunjuk dahinya untuk ditembak oleh Tenma. Tenma pun hendak melepaskan tembakan di saat Johan sudah berada tepat di depan matanya. Namun, Nina muncul dan langsung meminta Tenma untuk berhenti, karena menghentikan Johan sudah menjadi tugasnya, dan ia tak ingin Tenma menjadi seorang pembunuh. Hal yang sama juga dipikirkan oleh Tenma terhadap Nina. Ia pun kembali membidik Johan yang kini berada di antara kebulan asap. Akan tetapi, Nina lebih dulu melepaskan beberapa tembakan ke arah Johan. Namun sial bagi Nina, panggung yang sudah terbakar itu tiba-tiba roboh dan akhirnya menimpa mereka berdua.